Yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tusawwifnal khair." Kalian suka menunda-nunda kebaikan. Menunda kebaikan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau punya niat baik jangan ditunda-tunda. Menunda niat baik ini akhirnya menjerumuskan orang banyak dalam keburukan, ya. Ya. Hatta idza ja'adahumul maut qala rabbirji'un. Allah menyebutkan beberapa penyesalan. Tatkala orang akan meninggal dia berkata, "Ya Allah, kembalikan aku sebentar saja. La'alli a'malu salihan fima tarak." Aku ingin beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kita enggak tahu umur kita berapa. Maka kalau punya niat baik segera lakukan, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang menunjukkan orang menyesal ketika sudah datang sakratul maut, dia ingin ngomong, mungkin kita enggak dengar, tapi dia berkata, "Ya Allah, tundalah aku sebentar, aku ingin berbuat baik." Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan dari anak-anak kalian, harta kalian. Siapa yang terlalaikan dari mengingat Allah, urusan dunia, urusan anak-anak, maka mereka orang yang merugi. Berinfaklah kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, kemudian dia berkata, "Ya Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja, aku ingin berinfak." Ini gara-gara taswif, nunda-nunda. Nunda-nunda, ya. Saya pernah mengalami satu hal yang saya sesalkan. Saya punya teman datang kepada saya, Ustaz, kalau ingin saya ada uang, ya saya punya uang kok Ustaz, miliaran, maksudnya saya mau bantu Ustaz. Saya bilang, saya lagi tidak butuh, nanti deh ya. Saya memang lagi tidak ada proyek dakwah, tidak ada proyek apa maksudnya untuk urusan akhirat. Saya bilang, aduh, ndaklah saya ini. Subhanallah, kemudian dia meninggal. Saya menyesal kenapa waktu itu saya tidak, ya sudah mari, dia sudah niat, dan dia sudah berucap, mudah-mudahan dia dapat pahala. Cuma saya tidak terima ketika itu, kemudian dia meninggal dunia. Kita kalau sudah meninggal selesai. Jangan tunda-tunda kebaikan. Menunda kebaikan ini sebab kebinasaan. Menunda berbuat baik. Menunda kalau punya dosa tidak segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti bertobatnya tahu-tahu meninggal dunia, tidak sempat. Kalau punya utang puasa utang apa ditunda-tunda sampai akhirnya tidak bisa dikerjakan. Ya. Kalau punya masalah sama orang, tunda-tunda minta maaf, nanti aja tunggu lebaran. Tahu-tahu meninggal sebelum apa? Lebaran. Kalau punya masalah sama suami, tunda-tunda minta maaf, tunggu suami yang minta maaf. Tunda-tunda. Ego dikedahulukan, tahu-tahu meninggal dunia. Ya, ini ibu jangan nunda-nunda, ya. Menunda kebaikan, salat ditunda-tunda, nanti aja, salat zuhur nanti jam menjelang asar. Tahu-tahu kebablasan. Salat isya nanti menjelang tidur. Tunggu, sinetron belum selesai. Akhirnya kebablasan. Bersedekah nanti nih, mau naik haji nanti. Belum bikin ini, belum bangun ini, enggak jadi naik haji. Enggak baik nunda-nunda. Ya. Mau bayar hutang nanti aja insyaallah, orangnya belum lagi kok nunda-nunda, tahu-tahu meninggal belum sempat bayar hutang. Nunda-nunda mengembalikan hak orang lain, hati-hati. Semua dosa bisa diampuni kecuali hak orang. Sampai orang yang mati syahid pun diampuni dosa-dosanya illa dain, kecuali utangnya kepada orang lain. Kalau punya utang segera lunasi, jangan tunda-tunda. Ya. Saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian bahwasanya jika hati kita terbetik untuk melakukan kebaikan, berarti kita sedang dapat hidayah. Jangan tolak hidayah tersebut, segera lakukan. Sederhananya, kita lagi diam-diam lagi masak di rumah, misalnya ibu-ibu tahu-tahu dalam hati, kok saya pingin sholat duha, segera tinggalkan sholat duha. Berarti kita dikasih hidayah oleh apa? Allah. Jangan bilang nanti habis masak jam 11, nanti enggak jadi. Kita lagi di mobil, tahu-tahu ada orang miskin lewat, kasihan kita. Orang buta kayak orang apa kita. Terbetik hati kita, jangan kita bilang nanti jadi orang buta berikutnya. Kita lewat sudah, kesempatan kita bersedekah hilang. Kapan sih tergerak? Lihat kita lagi main ke rumah saudara, tahu-tahu lihat ponakan, kok kasihan, pingin kasih hadiah. Kasih, jangan tunda-tunda. Berarti kita lagi diberi hidayah oleh Allah. Nanti Allah mudahkan banyak kebaikan. Tiba-tiba kalau lagi jualan laku, rumah makan Padang lagi laris. Laporan bulanan, Masya Allah punya uang. Tiba-tiba hati pingin umroh, daftar.
Jangan nanti-nanti. Dunia datang dan pergi. Kesempatan untuk beramal soleh tidak selalu ada. Makanya kalau Allah kasih kita ada keinginan untuk melakukan kebaikan apapun, terkait dengan sedekah, terkait dengan melayani suami, atau ingin saya ingin senangkan suami saya hari ini, bikin, jangan tunda-tunda. Maka kita sedang dapat hidayah dari Allah. Tunda-tunda kita itu membuat kita celaka, membuat kita celaka.